SMP, prestasi hebat, karakter kuat, SMP bermutu. Yes! Halo sahabat Sepot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ditemani oleh saya, Jenny Amriani SPD selaku host, serta narasumber hebat kita, yaitu Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Mempura, Ibu Santi Pradila Sandi MPD. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Ibu Jenny. Hai semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mempura, guru-guru SMP Negeri 1 Mempura, dan seluruh siswa-siswi Kabupaten Siak dan seluruh Indonesia. Tetap semangat untuk belajar ya, walaupun di bulan Ramadan atau puasa. Ya, tetap semangat Ibu Santi Tetap ya. semangat. Ibu Santi puasa ya pastinya Ibu Santi ya. Insya Allah. Kabarnya alhamdulillah sehat ya Ibu ya, meskipun lagi puasa tetap semangat ya Ibu ya. Tetap semangat Ibu Jenny. Iya. Jadi kali ini pastinya kita akan berbincang-bincang mengenai program sekolah kita nih Bu Santi. Nah, sebelumnya teman-teman di rumah pasti ingin tahu nih Bu Santi, Ibu Santi ini sudah berapa lama sih menjabat jadi kurikulum di SMP 1 Mempura Ibu? Baiklah, untuk lebih kenal dan lebih dekat dengan saya, perkenalkan nama lengkapnya Santi Pradila Sandi SPD MPD. Saya menjabat sebagai kurikulum di SMP Negeri 1 Mempura itu pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Juli 2019. Berarti sekarang sudah berapa tahun itu ya Ibu Jenny ya? 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih ya? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 4 tahun masuk tahun keempat berarti ya? Masuk tahun keempat. Dan sekarang kita juga mudah-mudahan akan ada generasi-generasi kurikulum berikutnya. Amin. Jadi Ibu, karena sekolah SMP 1 Mempura ini merupakan sekolah penggerak ya, berarti Ibu juga dengan bantuan guru lain pastinya ya, pasti ikut berpartisipasi dalam program sekolah penggerak ini pastinya ya Bu ya. Ibu ikut andil pastinya ya? Ya, karena tulang punggung dari sebuah sekolah itu adalah kurikulumnya dalam proses. Nah, kalau dalam siswanya otomatis adalah kesiswaannya, wakil kesiswaannya otomatis sangat membantu itu. Dan seluruh guru juga pastinya. Dan seluruh guru juga pastinya. Karena kalau sendiri itu tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu berdiri dengan kaki sendiri. Memang harus bantuan orang lain. Begitulah kita ya. Oke. Ibu Santi, langsung saja kita ke topiknya Ibu Santi ya. Pastinya teman-teman di rumah ingin tahu begitu Ibu Santi, karena sekolah SMP 1 Mempura ini merupakan sekolah penggerak. Pastinya ingin tahu lah, apa saja sih program yang direncanakan di SMP 1 Mempura ini selama Ramadan Ibu? Nah, jadi karena kita adalah sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Mempura ini, nah dalam sekolah penggerak itu ada salah satu yang namanya yang perlu dilakukan oleh sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, Ibu Jenny pernah dengar profil pelajar Pancasila? Ya, pastinya pernah dengar dong Ibu. Oke. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah dimensi keagamaan, yaitu ketuhanan. Yang kedua adalah gotong royong. Yang ketiga kebinekaan global. Yang keempat mandiri. Kelima kritis. Yang keenam itu kreatif. Nah, kita SMP Negeri 1 Mempura pada bulan Ramadan ini membuat program yang namanya profil bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada bulan Ramadan inilah kita ingin menguatkan rasa imannya para peserta didik kita terhadap agamanya. Jadi salah satu program di bulan Ramadan ini di SMP Negeri 1 Mempura adalah profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, programnya itu apa? Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah pernah melakukannya Ibu Jenny, namanya pesantren kilat. Nah, begitu dia. Cuma pada masa tahun-tahun sebelumnya ini belum tersistematis secara bagus. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti di saat kita masuk pada tanggal 11
April ini nantinya siswa kelas 7 dan kelas 8 mudah-mudahan hasilnya baik. Begitu Ibu Jenny. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi programnya itu adalah selama Ramadan. Yang nama-nama programnya bisa disebutkan mungkin Ibu? Apa saja begitu nama-nama programnya? Tadi kan sudah ada tuh temanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin nama-nama programnya apa saja bisa Ibu sampaikan? Mungkin Ramadan berinfak gitu Bu. Biasanya kita yang tahun-tahun sebelumnya melaksanakan itu. Apakah ada hal lain begitu Bu? Jadi begini Ibu Jenny. Jadi bagaimana prosesnya? Nah, proses yang ingin kami lakukan itu nanti yang akan kita lakukan di SMP Negeri 1 Mempura mengenai program beriman dan bertakwa dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, setiap kelas itu kelas 7 dan kelas 8 itu guru akan menjadi pembimbing. Nah, satu kelas itu akan ada 2 orang guru pembimbing nantinya yang akan membimbing siswa-siswi kita sehingga rasa iman dan takwanya itu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, salah satunya yang pertama dilakukan siswa baru datang ke sekolah itu nanti mereka mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, nanti mereka akan melakukan sholat duha berjemaah di kelas masing-masing. Nah, setelah sholat duha berjemaah, nah otomatis sudah selesai nanti. Nah, kita juga akan menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau dalam Ramadan itu namanya tadarus Al-Quran. Nah, ini kami di tim kurikulum ini Bu Jenny itu sudah membagi. Nah, di kelas 7-1 itu dimulai dari juz 1, juz 2, juz 3. Nah, kelas 7-2, juz 4, 5, dan 6. Nah, begitu juga di kelas 7-3 dan sampai dengan kelas 8. Karena kita kelas 9 tidak masuk lagi Bu Jenny. Gitu Ibu Jenny. Oke. Jadi mengenai Ramadan berinfak Bu? Nah, untuk Ramadan berinfak, nah kebetulan, kurikulum ini dalam proses pembelajaran. Nah, karena ini adalah bergeraknya, nah kita juga bekerja sama dengan wakil kesiswaan Bu Jenny. Nah, di wakil kesiswaan ini yang bergerak itu adalah OSIS nantinya. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa OSIS SMP Negeri 1 Mempura itu mungkin Ibu Jenny juga tahu bahwa kita sudah pernah mengumpulkan uang sampai 30 juta ya. Nah, kita pernah mengumpulkan uang sampai 30 juta. Nah, uang itu juga bukan hanya untuk warga sekolah kita saja, bahkan masyarakat di luar sekolah pun ikut merasakannya. Ya, mungkin kita bisa lihat foto-fotonya ya. Nah, salah satu yang ikut merasakannya itu adalah Panti Asuhan As-Siddiqiyah di Kabupaten Siak. Nah, harapan kita nantinya OSIS ini juga akan bergerak seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih masif lagi gitu, sehingga nanti mereka insya Allah dengan bantuan Allah mudah-mudahan nanti bahkan mungkin kita juga bisa melakukan yang namanya takjil itu setiap hari. Nah, begitu Ibu Jenny. Bagi-bagi takjil begitu ya Bu ya. Bagi-bagi takjil. Jadi di sini dari yang Ibu paparkan tadi bisa tergambar bahwasanya sekolah penggerak itu tidak hanya kepala sekolah, guru yang bergerak, melainkan juga OSIS dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya ya Bu ya? Iya, begitu Bu Jenny. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang besar itu dengan sendiri, harus secara bersama-sama. Keseluruhannya harus bergerak secara bersama. Sedikit saya tambahkan ya Bu Jenny ya. Jadi setelah sholat duha itu nanti kita tadi yang seperti saya katakan tadi, kita melakukan tadarus Al-Quran yang setiap kelasnya itu sudah dibagi-bagi per juznya. Seterusnya nanti itu ananda seperti tadi, seperti profil pelajar Pancasilanya, menguatkan dimensi keimanan dan ketakwaan. Nah, mereka menghafal. Nah, kita kan juga tahu nih Bu ya, Bu Jenny ya, bahwa di sekolah kita kan juga ada wustoh nih. Betul sekali. Nah, di wustoh itu kan mereka juga sudah menghafal-hafal ayat Al-Quran. Tapi kan pada waktu Ramadan ini mereka kan tidak wustoh lagi. Betul. Nah, sehingga nanti supaya hafalannya itu tidak hilang, nah pada pesantren kilat nanti itu siswa-siswi juga akan menghafal ayat-ayat Al-Quran pada juz 30, dan itu nanti akan di-store ke guru pembimbing kelas-kelas masing-masing. Nah, guru-guru nanti itu hasilnya Ibu Jenny adalah memvideokan siswa-siswa yang hafalannya bagus dan lain sebagainya. Nah,
satu lagi Bu Jenny, selain menghafal ayat-ayat Al-Quran di juz 30 dan 29-nya, nah di dalam program di tim kurikulum ini yang kami jalankan itu adalah bahwa kita inginnya semua siswa laki-laki yang beragama Muslim di SMP 1 Mempura itu bisa menjadi imam. Nah, menjadi imam sholat ya. Kita ketahui bahwa laki-laki itu di dalam Al-Quran dilebihkan ya Bu Jenny ya, pemimpin kata Ibu Jenny ya. Nah, jadi nanti Ananda ini juga akan belajar cara zikir setelah sholat. Nah, jadi itu salah satu pembentukan untuk menjadi pemimpin ya. Nah, begitu. Nah, seterusnya nanti di hari Jumat Ibu Jenny, di hari Jumat itu akan ada yang namanya nonton bareng bersama. Nonton bareng bersama Ibu Jenny. Ya, jadi di saat nonton bareng bersama ini Ibu Jenny, siswa ini akan dikumpulkan. Jadi siswa kelas 7 satu tempat berkumpul, siswa kelas 8 satu tempat berkumpul. Nah, di sini nanti bahwa bukan hanya peran kurikulum saja, tapi nanti juga akan ada yang namanya peran kesiswaan begitu. Nah, Ibu Jenny tak ingin tahu apa yang akan kami buat tonton nanti gitu. Pastinya ingin tahu apa sih yang akan ditontonkan begitu Ibu? Jadi ada nonton bareng nanti bersama. Apakah film atau apa Ibu? Kira-kira? Nah, jadi nanti itu akan ada kita travelingnya kita traveling dunia maya Ibu Jenny ke negara-negara Islam sampai di mana perkembangan Islam nanti di Eropa di dunia. Nah, jadi siswa harus tahu. Jadi siswa nanti ini bawa HP. Nah, HP di saat menonton itu dikumpulkan. Setelah nanti selesai menonton dikembalikan. Kita akan buat pertanyaan dari traveling tadi. Apa saja yang sudah mereka ketahui, apa saja yang mereka dapat hikmah dari tontonan negara-negara muslim. Nah, itu untuk nonton nobar minggu pertama. Nah, nobar minggu keduanya Bu Jen itu lain lagi ceritanya. Nah, nanti saya juga minta bantu itu dengan kesiswaannya Bu Jenny karena film-film Islami yang bagus gitu, yang bisa menginspirasi dan memotivasi siswa itu untuk belajar begitu ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam begitu ya Bu ya. Islam ceritanya. Jadi harapan saya dan tugas kita secara umum sebagai guru kita ya inginlah siswa-siswa kita ini walaupun mungkin berada pada ekonomi orang tuanya menengah ke atas, tetapi motivasi dan tingkat belajar mereka itu sangat tinggi. Mudah-mudahan begitu. Wah, menarik sekali Ibu Santi ya. Kalau sebagai siswa tentunya sangat tertarik itu kalau udah masalah menonton gitu ya. Jadi istilahnya siswa kita nantinya juga tidak hanya sekedar belajar gitu ya. Mungkin belajarnya itu memang belajar agama begitu. Namun pasti mereka ada titik jenuhnya juga ya. Jadi diselingilah dengan hari Jumat nonton nobar gitu ya Bu ya. Wah, menarik sekali ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga bagi sekolah lain serta kalau didengar oleh siswa-siswi kita jadi semangat juga ya Bu. Wah, apa ya akan dinantikan nih Jumat hari ini nonton film ini. Waduh, Jumat depan nonton apa lagi ya begitu ya. Cuman ada istilahnya nanti kita juga tagih apa sih yang mereka tonton, tidak hanya sampai di situ begitu ya Bu ya. Nah, jadi setelah Ibu ceritakan panjang lebar mengenai proses nanti yang akan Ibu lakukan gitu setelah direncanakan, apa sih hasil yang Ibu harapkan dari seluruh program-program yang sudah Ibu rencanakan itu? Nah, jadi hasil akhir dari program profil pelajar Pancasila yang pertama ini Bu Jenny, yang ingin kami harapkan yang pertama itu keimanan dan ketakwaan siswa itu lebih meningkat. Nah, apa dampaknya itu nanti? Dampaknya itu adalah dari sikap dan perilaku siswa. Nah, jadi Bu Jenny, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu keimanan seseorang, kuat dan tidaknya iman seseorang itu lihat kepada tingkah lakunya. Nah, jadi kalau nanti misalnya setelah Ramadan ini kita sudah buat program yang begitu banyak dan lain sebagainya, nah nanti kita bisa cross check dengan kesiswaan Bu Jenny. Siswa ini masih sering cabut tidak? Masih sering berkata kotor tidak? Masih sering alfa tidak? Kalau masih sering, setelah kita cross check dengan kesiswaan, oh berarti program Ramadan kita ini belum berjalan maksimal, artinya belum berhasil begitu. Berarti perlu lagi nanti kita gali lagi kekuatan dan kelemahannya apa untuk di Ramadan berikutnya, insya Allah apa yang akan kita lakukan begitu. Hasil akhirnya keimanan dan ketakwaan siswa meningkat,
seterusnya siswa-siswa itu bisa menjadi pemimpin, imam, Ibu Jenny, begitu dia. Dan juga dari nobar tadi, Ibu Jenny, Ya. harapannya bukan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama saja. Otomatis kalau menurut Ibu Jenny itu tergali dari berpikir kritis, betul Iya, ya Bu betul, Jenny betul ya. sekali, Bu, iya. Berpikir kritisnya tergali, kreatifnya tergali di saat dia menuliskan inspirasi dari nonton-nonton nobar tadi, begitu Bu Jenny. Iya, betul sekali ya Ibu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya hasilnya diharapkan siswa ini beriman dan bertakwa itu betul-betul nanti siswa ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang namanya program ya Ibu, tentu Iya. kita butuh evaluasi ya Bu Iya. ya. Namun ya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya akan 100% langsung ya Ibu, Iya. karena namanya juga kita sudah melakukan, tentu butuh proses juga sampai ke hasil yang kita harapkan, begitu luar biasa ya Bu ya. Kira-kira dari pemaparan Ibu Santi tadi, kami harapkan mudah-mudahan teman-teman di rumah serta mungkin sekolah lain juga sangat terinspirasi Bu dari seluruh program-program kita, karena memang program ini kalau yang nobar itu baru kali ini ya Bu ya. Iya. Kalau yang infak tadi itu udah dari tahun-tahun sebelumnya yang Iya, Ibu iya. sampaikan sampai 30 juta begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan, dan ini juga udah pernah sepertinya udah pernah jadi inspirasi dan dicontoh juga oleh sekolah lain ya Bu ya. Iya. Nah, Sepertinya kita ini udah sekian lama melaksanakan ini, udah mungkin dari 5 tahun 6 tahun belakang sudah ya Bu ya. Sudah Ibu, sudah. Iya, namun sekarang lebih kita Masifnya tingkatkan, lebih. masifkan, betul seperti kata Ibu Santi. Nah, teman-teman semuanya, dari pemaparan yang udah disampaikan Ibu Santi tadi, luar biasa kan program sekolah SMP 1 Mempura dalam balutan sekolah penggerak. Jadi kami tidak hanya bergerak hanya dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru saja atau wakil-wakilnya saja, tapi juga dari OSIS dan seluruh siswa. Seperti yang kata Ibu Santi tadi sampaikan, bahwasanya kami mengharapkan profil pelajar Pancasila ini betul-betul akan dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Namun Bu, satu lagi yang menarik Ibu, bahwasanya tadi kan baru berkaitan dengan Ramadan. Di sini kan juga ada non Muslim Ibu. Jadi kira-kira gimana Ibu tipsnya, karena kan sekolah kita bukan sekolah Islami gitu ya Bu ya, namun memang momennya sekarang lagi Ramadan. Nah, kira-kira bagi siswa yang non Muslim apa sih kiat-kiatnya selama siswa yang Muslim melaksanakan kegiatan ini gitu Ibu? Nah, jadi Bu Jenny, Ya. beberapa waktu lalu saya sebagai kurikulum itu menanyakan kepada wali kelas. Nah, siapa saja, dan dari awal kita masuk sekolah ya, siapa saja yang non Muslim. Nah, didata dulu gitu ya Bu ya. pada awal kita dulu siswa Iya. siswi baru masuk ke SMP Iya. Negeri 1 Mempura. Nah, setelah didata semalam beberapa waktu yang lalu juga saya temui wali kelas tersebut. Nah, mereka ini nanti akan membawa yang namanya kitab suci agama mereka. Nah, begitu. Jadi mereka bukan hanya duduk manis atau tidak sekolah, tetap sekolah seperti biasa. Cuma mungkin kita tidak bisa mendatangkan pendeta mereka di sini Iya. karena berbagai halnya. Iya, betul. Nah, tetapi mereka bawa kitab suci mereka masing-masing. Nah, dari kitab suci itu kita akan tagih apa yang telah mereka baca. Nah, apa yang akan dapat mereka petik dari bahan bacaannya tersebut, atau hafalan dari ayat-ayat yang mereka baca dari kitab suci mereka. Begitu ya Bu Jenny. Jadi intinya mereka tidak hanya duduk manis menonton begitu ya, Tidak, ataupun ya. kita bawa ikut dalam kegiatan kita, tidak ya Tidak, Bu ya. ya, tapi sesuai dengan kitab suci mereka. Mungkin agama Buddha membawa kitab sucinya, Iya. lalu mungkin yang Kristen membawa juga kitab sucinya, begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Kira-kira itu saja bincang hangat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh penonton di rumah serta sahabat Spensapura. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya, pastinya lebih menarik lagi. Dan salam sehat selalu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.